Oke, anak-anakku Solihah kelas 6A, hari ini kita belajar tentang bacaan bab 3 Adar Susalis dengan judul bab adalah Uhibbu al-Ansyitoh. Uhibbu artinya saya suka, al-Ansyitoh atau al-Ansyitota artinya beraktivitas. Jadi Uhibbul Ansyitoh artinya saya suka beraktivitas. Ya. Bacaan di halaman 49 tentang tema Uhibbul al-Ansyitoh. Sudah kalian buka ya? Siap ya? Siapkan pensil juga. Ustadzah, kita akan bersama-sama mempelajari bacaan ini ya dengan mengartikan ya, dengan memahaminya dengan mengartikan. Kalian bersiap dengan pensil. Apa yang Ustadzah sebutkan nanti silakan dituliskan di buku paketnya masing-masing. Ustadzah akan menerjemahkan per kata, jelas ya. Ustadzah menerjemahkannya per kata. Jadi tidak Ustadzah bentuk kalimat, nanti kalimatnya silahkan disusun sendiri-sendiri, tapi Ustadzah akan menerjemahkan per kata. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah siap pensil? Oke. Ustadzah mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyun tilmidun zakiyun wa nasyitun. Ya. Aliyun artinya Ali, Aliyun Ali. Tilmidun murid, tilmidun murid, zakiyun. Sekali lagi, Aliyun Ali, tilmidun murid, zakiyun cerdas. Ya, silakan ditulis seperti ini ya. Jadi Aliyun di atasnya Ali artinya Ali. Tilmidun murid ya. Tilmidun murid, jadi di atas kata tilmidun silakan tulis artinya murid seperti itu ya. Seperti share screen-nya Ustadzah. Zakiyun cerdas, zakiyun cerdas. Wa itu dan ya, masih ingat ya, wa dan. Nasyitun, nasyitun rajin. Aliyun tilmidun zakiyun wa nasyitun. Aliyun Ali, tilmidun murid, zakiyun cerdas, wa dan nasyitun rajin. Selesai? Selesai. Ya, Ustadzah akan mengartikan perkata seperti ini. Silakan kalian juga tulis artinya atau terjemahannya secara perkata juga, biar kalian paham, oh kata ini artinya ini. Seperti itu ya. Sudah lanjut ya. Huwa yastaiqidu minan naumi fis sa'ati tsalitsati warrubu'i. Ketemu ya kalimat itu ya? Tak pakai pointers. Oke. Huwa yastaiqidu minan naumi fis sa'ati tsalitsati warrubu'i. Ketemu kalimat itu di buku kalian? Oke. Ketemu. Oke. Huwa dia. Huwa dia. Silakan ditulis. Yastaiqidu bangun. Yastaiqidu bangun. Minal dari. Min atau mina artinya dari. An-naumi, naum itu tidur. An-naumi tidur. Nah, an-naum, naum itu tidur. Fissaati, fissaati di jam atau pada jam gitu ya. Fissaati, fi artinya bisa pada, bisa di ya. As-sa'ah itu jam atau pukul ya, pada jam atau pada pukul sama saja ya. Asalitsah, salah satu berapa nak? Ada yang ingat angka? Asalitsah, salah satu ada yang ingat salah satu itu berapa? Wah, 3 saja. iya betul. Asalitsah berarti 3. Jam 3.
Warrubai. Wa di sini artinya lebih ya. Wa di sini artinya lebih. Rubai itu seperempat. Jam 3 lebih seperempat. Kalau kalian tulis pakai angka, nulisnya bagaimana angka jam 3 lebih seperempat? 03.15 ya. 15. Jadi ini asalisah 3, wa artinya lebih, ar-rubai, rubaun itu seperempat ya. Bisa tulis 1/4 atau seperempat. Tapi kalau dalam jam, seperempatnya jam itu maksudnya 15 menit. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Di sini Ustazah sedikit menambahkan ilmu ya. Kata wa, ini ya, di dalam urutan jam asal di satu warrubai, kata wa ini artinya lebih kalau dia dipakai untuk menjelaskan waktu ya pada penulisan jam, artinya lebih. Tapi seperti di atasnya wa dan, nah kalau kata wa dipakai di luar kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, maka wa artinya adalah dan. Paham ya? Kata wa jadi mempunyai dua arti. Kata wa tulisannya sama, bacanya sama, memiliki dua makna, dua arti. Ketika dia digunakan dalam kalimat biasa, maka wa artinya dan. Kata wa ketika dia digunakan pada kalimat keterangan waktu untuk menuliskan jam, maka wa artinya lebih ya. Lebih sekian menit. Bisa dipahami? 6A? Bisa. Oke. Terima kasih. Itu sedikit informasi. Ustazah lanjut ke kalimat berikutnya. Silakan disimak buku masing-masing. Bersiap untuk mengartikan. Walayansa ayyusalliyat tahajuda wa yudzakirat durusa. Temu ya kalimat itu ya. Walayansa ayyusalliyat tahajuda wa yudzakirat durusa. Ya, di sini Ustazah mohon maaf ya. Ini harusnya tahajud. Tahajud itu taknya harusnya fathah. Itu di bukumu tertulisnya tanya domah. Jadi tuhajuda. Tolong diperbaiki ya. Diperbaiki, tolong ini domahnya diganti fathah. Ya, bisa ya. Jadi Yusol lihat tahajuda. Ini yang ngetik bukumu kurang teliti. Tahajuda. Jadi taknya ini harusnya berharokat fathah, tapi ini salah ketik domah. Jadi tolong diperbaiki menjadi fathah. Sudah? Sudah diperbaiki? Oke, sekarang bersiap untuk artinya. Wa tadi artinya kalau di luar penulisan waktu keterangan jam, maka wa artinya dan. Ya. Wa la. Ada na'am, ada la. Ingat la apa artinya la? Kalau na'am iya, kalau la berarti tidak. Ya. La artinya tidak. Wa dan la tidak. Yansa, kata yansa artinya lupa. Jadi jika digabung wala yansa artinya dan tidak lupa gitu ya. Wa-nya dan la-nya tidak, yansa lupa. Maka wala yansa dan tidak lupa ya. Ayyusolliya, musolli berarti dia sholat ya. Dan tidak lupa dia sholat. Jadi dia bangun jam 3:15 dan tidak lupa dia sholat tahajuda. Berarti sholat apa nak? Tahajud. Ya. Tahajud ya tahajud. Jangan lupa taknya diperbaiki fathah ya. Berikutnya wa yudzakirat durusa. Wa kata wa artinya dan. Yudakiro dia mengulang ad-durusa pelajaran. Jadi
Wala yansa wa dan la tidak yansa lupa ayyusalliya dia salat at-tahajjuda tahajud wa yudzakiru durusa wa dan yudzakiru dia mengulang ad-durusa pelajaran-pelajaran. Pelajarannya lebih dari satu ya. Ini arti perkataannya seperti ini. Sudah selesai menulisnya? Sudah, Us. Oke. Ustazah lanjutkan. Yaqulu abuhu lahu. Yaqulu abuhu lahu. Yaqulu berkata, abuhu, abun itu ayah, ditambahi hu itu nya. Kalau abun saja itu ayah, ditambahi hu itu nya, berarti menjadi ayahnya, itu ya. Lahu. Lahu. Ini juga haknya, lahu. Harusnya haknya ada dommahnya. Ini belum dikasih dommah. Silahkan ditambahi dommah sendiri. Lahu. Di buku paket kalian belum ada dommahnya. Di atasnya huruf hak harusnya dikasih harokat dommah. Jadi lahu. Lahu itu la-nya artinya untuk atau kepada. Ya, hu-nya nya. Jadi kepadanya. Yaqulu abuhu lahu. Yaqulu berkata, abuhu ayahnya, lahu kepadanya. Bisa dipahami? Sudah selesai? Sudah. Oke, lanjut ya. Ya Ali, hei Ali, gitu ya. Ini manggil. Kan ayahnya berkata kepada Ali ya. Ayahnya berkata kepadanya, jadi ngomongnya gitu nada bacanya. Ya Ali, hei Ali, gitu ya. Idhab ilal masjidi. Idhab itu pergilah, gitu ya. Kata perintah ini, pergilah atau berangkatlah. Ila ke masjid, ke masjid, gitu ya. Ya Ali, hei Ali. Ya Ali, hei Ali. Idhab, pergilah atau berangkatlah, gitu ya. Ilal masjidi, ila ke masjidi, masjid. Jadi kalau kita baca bacaan teks seperti ini ya sesuai dengan kalimatnya. Kalau kalimatnya kalimat perintah ya nada membacanya seperti orang ngomong gitu ya. Ya Ali, hai Ali, idhab ilal masjidi. Pergilah ke masjid, gitu ya. Selesai nulisnya? Artinya? Selesai, Us. Oke. Kemudian wa iqra al-Qur'ana. Nah, ini juga iqra. Huruf alif setelah wa ini harusnya berharokat kasroh. Jadi iqra. Terus huruf hamzah yang belakang ini harusnya sukun. Nah, silakan dilengkapi ya. Huruf alif di depan kata iqra ini berharokat kasroh, sret di bawah sini tambahi. Kemudian huruf hamzah di akhir kata iqra ini berharokat sukun, bunder. Nah, sukun. Jadi bacanya wa iqra. Nah, ini juga kata perintah. Sudah ditambahi ya harokatnya ya. Wa arti wa iqra al-Qur'ana. Nah, wa artinya dan, iqra itu kata perintah. Bacalah. Iqra artinya bacalah. Al-Qur'ana yo, Al-Qur'an. Ya. Jadi yaqulu abuhu lahu, berkata ayahnya kepadanya. Ya Ali, idhab ilal masjidi wa iqra al-Qur'ana. Hei Ali, pergilah ke masjid dan bacalah Al-Qur'an. Itu kata ayahnya Ali. Selesai nulis artinya? Selesai, Us. Oke, lanjut ya. Fayadhabu ilal masjidi
li sholati subhi jama'atan. Ya, ketemu ya kalimat ini ya di buku kalian ya. Fayadhabu ilal masjidi li sholati subhi jama'atan. Fayadhabu. Huruf fa di depan kata yadhabu ini, ya, huruf fa di depan kata yadhabu ini artinya maka. Jadi huruf fa-nya saja itu artinya maka. Fa. Maka yadhabu. Kata yadhabu artinya dia berangkat atau dia pergi. Ya. Jadi setelah ayahnya ngomong sama Ali, "Hei Ali, idhab ilal masjidi wa iqra al-Qur'ana." Hei Ali, pergilah ke masjid dan bacalah Al-Qur'an. Fayadhabu, maka ya fa, maka yadhabu, dia berangkat ilal masjidi. Ila apa ila? Ke masjidi apa? Masjid ya. Li sholati subhi jama'atan. Oke, li sholati. Perhatikan di sini ada li di depan kata sholat. Semuanya kelihatan ya, ini ada li, kata li di depan kata sholat. Sebelum kata sholat didahului dengan li. Li artinya untuk. Ya. Ini huruf li ini artinya untuk. Sholat ya berarti sholat ya. Subahi berarti subuh. Jama'atan berarti berjamaah. Nah, fahimtum ya? Mudah-mudahan jelas ya penjelasan Ustazah ya. Sudah selesai nulisnya? Sudah, Us. Oke, udah jelas ya? Jelas ya penjelasannya ya? Iya. Oke. Iya, Us. Lanjut ya. Kemudian kalimat berikutnya Ustazah baca dulu. Summa yaqra'ul Qur'ana ba'da salati subhi fis sa'ati rabi'ati wan nisfi. Ya. Summa itu kemudian ya atau lalu ya terserah. Summa kemudian jadi setelah dia berangkatlah dia ke masjid sesuai dengan yang diperintahkan ayah ya untuk sholat subuh berjamaah. Summa kemudian gitu ya atau lalu sama aja yaqra'u. Kalau tadi iqra bacalah perintah ya. Kalau yaqra'u ini kata kerjanya. Jadi lalu dia membaca. Kalau iqra tadi diperintahkan untuk membaca, ini adalah kata kerjanya. Yaqra'u, dia membaca. Kemudian dia membaca Al-Qur'ana yo Al-Qur'an. Jadi yaqra'u artinya dia membaca, Al-Qur'an itu artinya yo Al-Qur'an. Ba'da itu artinya setelah ya. Sholatis subhi, sholat ya sholat. Setelah sholat subhi ya berarti subuh. Fisa'ati rabi'ati wan nisfi. Fisa'ati pada pukul gitu ya. Fi pada atau di. As-sa'ah itu pukul atau jam. Pada jam. Dia lalu dia membaca Al-Quran setelah sholat subuh pada jam ar-rabi'ah wan nisfi. Ar-rabi'ah arba'atun ya. Diambil dari kata arba'atun jadi rabi'ah itu berarti 4 sama ya. Wan nisfi masih ingat wa dipakai dalam penjelasan waktu, keterangan jam maka dia artinya lebih. Wan nisfi. Nisfi itu setengah. Kalau dalam jam berarti 30 menit. Jam 4 lebih setengah. 4 lebih setengah atau 4 lebih 30 menit. Selesai menulis artinya? Selesai, Us. Oke, sudah lanjut ya. Terlalu cepat atau tidak? Enggak, Us. Sudah cukup ya. Oke, Ustazah lanjut kalau begitu. Kalimat berikutnya Ustazah baca dahulu, silakan disimak, dicari di bukunya, disimak, diperhatikan. Yusa'idu aliyun ummahu. Ya, seperti itu cara membacanya. Nadanya juga seperti itu.
Yusa'idu aliyun ummahu. Yusa'idu artinya dia membantu. Ya. Dia ini urung ketulis sama Ustazah. Tolong dilengkapi ya. Yusa'idu membantu aliyun ali ummahu. Itu umma itu ibu, ditambahi hu. Kalau umma saja itu ibu, tambahi hu berarti nya. Siapa yang pernah lihat film Nusa sama Rara? Ada yang pernah lihat film Nusa sama Rara? Saya. Nah, Aku si Rara manggil ibunya apa? Uma. Yomo, itu ya. Rara, Yomo. Ummahu. Umma artinya ibu, hu di sini nya. Berarti kalau ummahu berarti ibunya. Seperti itu ya. Yusya'idu membantu aliyun ali ummahu ibunya. Ustazah, itu kok kebalik-balik tau, kok membantu dulu baru Ali baru ibunya. Ya, susunan bahasa Arab memang seperti ini ya. Kalimatnya memang didahului dengan kata kerja dulu. Jadi kata fi'il dulu, baru orangnya, baru keterangannya atau objeknya ya. Tapi secara runtutan berpikir otak kita, kalau menyusun dalam kalimat kita harus paham bahwa itu maksudnya Ali membantu ibunya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi Ustazah, sekali lagi tadi Ustazah bilang, Ustazah mengartikannya per kata. Tidak sesuai urutan kalimat. Kenapa? Supaya paham arti kata ini satu persatu apa, seperti itu, ya. Jadi yusa'idu membantu aliyun ali ummahu. Umma saja artinya ibu, ditambahi hu itu nya, ibunya. Oke, selesai menulisnya? Sudah. Oke, Ustazah lanjutkan. Wayak nusu ghurfatan naumi titik ya. Wayak nusu ghurfatan naumi. Ustazah minta tolong sekali lagi, mohon maaf ya, di buku paket kalian terjadi salah ketik lagi ya. Wayak nusu. Ini wawunya dan ya, kata dan ini harusnya wawunya berharokat fathah. Harusnya wa, tapi itu berharokat apa nak di buku kalian nak? Dhammah, ya toh? Jadinya wu yaknusu. Nah, keliru itu, harusnya wa yaknusu. Tolong diperbaiki. Wa yaknusu itu berarti wawunya dhammah. Udah ya? Udah diperbaiki. Wa yaknusu wawunya fathah harusnya ya. Diganti fathah. Ini dhammahnya diganti di sret gitu ya, di sret jadi alif. Jadi fathah. Ya, sudah diganti ini wawunya harokatnya. Sudah, Us. Oke ya. Jadi yang betul wayak nusu ghurfatan naumi. Oke. Oke, wa tadi apa arti kata wa? Dan. Pinter. Yaknusu itu dia menyapu. Ya. Jadi Ali membantu ibunya dengan cara dia menyapu. Ya. Menyapu apa Ustazah? Menyapu ghurfatan naumi. Ghurfah itu ruangan, ruang. An-naum tadi di atas sudah ada an-naumi apa? Tidur. Tidur. Maka ghurfatan naum adalah ruang tidur. Nah, ruang tidur itu apa nak kita menyebutnya nak? Kamar. Betul. Jadi maksudnya kamar. Jadi Ali membantu ibunya setiap pagi setelah pulang dari masjid setelah ngaji dengan cara menyapu kamarnya.
ya. Nyapu kamar sendiri, merapikan tempat tidur sendiri itu termasuk salah satu cara membantu tugas rumah, membantu orang tua di rumah. Itu ya. Mudah-mudahan di kelas 6A seperti Ali juga ya. Bangun sebelum subuh, sholat tahajud, belajar, sampai nunggu subuh, sholat, baca Quran, habis itu bantuin ibunya. Ya mudah-mudahan 6A seperti itu semua ya. Nggak tidur lagi, habis sholat subuh bobok lagi, sopo ya. Nggak ada deh di 6A di bakti ibu, nggak ada. Ya, lanjut ya. Oh, cinta dia raise hand. Membantu ibunya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh siswa 6A juga seperti itu. Sudah lanjut ya. Sudah selesai ya menuliskan artinya ya. Yaghtasilu. Sudah baca dulu. Yaghtasilu fis sa'atil khamisati wan nisfi. Yaghtasilu. Yaghtasilu ini artinya dia mandi. Yaghtasilu dia mandi fis saati berarti pada pukul gitu ya. Fis saati fi-nya bisa berarti di, bisa berarti pada, as-sa'ah jam atau pukul, pada jam atau pada pukul, al-khamisah dari kata khamsatun artinya 5 berarti khamisah juga sama pada jam 5 wan nisfi. Masih ingat wa dalam jam artinya lebih. Nisfi, nisfun tadi setengah, separuh. Separuh dalam hitungan jam berarti 30 menit. Itu ya. Silakan ditulis. Selesai? Yaghtasilu dia mandi bisa tiba pada jam al-khamisah 5 wan nisfi wa lebih nisfi 30 menit atau separuh, lebih setengah ya. Nisfun itu setengah, separuh. Sudah lanjut. Summa yatanawalul futuro. Summa yatanawalul futuro. Nah, ini ada lagi salah ketik. Kata al-futuro sudah ketemu di buku kalian ya, buku paket kalian ya. Al-futuro ini fa-nya harusnya harokatnya dhammah. Jadi harusnya dhammah, ada melentu di atasnya nih. Fu, jadinya futuro. Ini fa-nya berharokat fathah. Tolong dibetulkan ini fa-nya harusnya berharokat dhammah. Jadi fu. Oke. Sudah dibetulkan harokatnya fathah menjadi dhammah. Fu. Futuro. Sudah ya? Sekarang Ustazah masuk ke artinya. Summa. Summa artinya kemudian atau lalu. Yatanawalu. Yatanawalu ini artinya dia makan. Al-futuro. Futuro itu pagi. Makan pagi. Namanya yatanawalul futuro. Itu maksudnya makan pagi. Makan pagi lebih kita kenal dengan sebutan apa nak? Sarapan. Ya. Yatanawalul futuro. Makan pagi atau lebih kita kenal di sini dengan sarapan. Ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah, Us. Oke, Ustazah lanjut ke paragraf bawahnya ya. Wa yadhabu ilal madrasati masyan 'alal aqdami. Ya, wa yadhabu ilal madrasati masyan 'alal aqdami. Kata wa apa artinya wa? Dan yadhabu tadi idhab, fayadhabu tadi udah ada di atas, berarti yadhabu artinya apa tadi? Dia berangkat atau dia pergi. Yadhabu bisa diartikan pergi, bisa diartikan berangkat. Jadi bisa disebutkan dia berangkat atau dia pergi, gitu ya. Ila artinya ke. Madrasah, mana ya madrasah itu?
Ada yang tahu apa arti kata madrasah? Sekolah. Betul. Dan dia berangkat ke sekolah. Masyan alal aqdami. Nah, yang perlu kalian ingat, kata masyan alal aqdami ini satu frase. Ya, satu frase. Jadi lengkap mulai dari masyan sampai alal aqdami. Ini satu frase. Jadi kalau mau mengartikan masyan alal aqdami tidak satu-satu. Masyan artinya apa, ala artinya apa, aqdami tidak. Khusus masyan alal aqdami ini adalah satu frase. Memang ada 3 kata tapi dianggap satu frase. Artinya apa? Artinya jalan kaki. Ya. Paham ya? Jadi jalan kaki itu masyan alal aqdami. Itu bahasa Indonesianya jalan kaki. Satu frase ini, masyan alal aqdami. Ya, paham ya? Udah selesai nulisnya? Jadi kalau mau ditanyain masyan to apa us, ala apa us, aqdami apa us, nanti malah nggak sesuai dengan maksud kalimatnya ya. Jadi di sini langsung satu frase, masyan alal aqdami artinya jalan kaki. Paham Tom? Halo? Fahimna. Alhamdulillah. Selesai ya, Ustazah lanjut ya. Yadkhulul fasla fil madrasati fi sa'ati sabi'ati ila rubu'an. Yadkhulul fasla. Yadkhulu artinya dia masuk. Yadkhulu artinya dia masuk. Al-fasla artinya kelas ya. Faslun masih ingat ya, faslun kelas. Jadi yadkhulu dia masuk, fasla kelas. Fil madrasati fi itu di madrasah sekolah. Fisaati pada pukul, fisaati pada pukul, pada saat jam, pada jam atau pada pukul. Sabi'ah, sab'atun, berapa sab'atun? 7. 7, betul. Illa, nah illa kalau tadi kita ketemunya wa, ini sekarang kita ketemu illa. Illa dalam penggunaan jam ini artinya kurang. Jam 7 kurang. Ruba'an. Ruba'an tadi 1/4. Jam 7 kurang 1/4. Kalau dituliskan angka, jam 7 kurang 1/4, nulisnya gimana, nak? Jam 7 lebih 15. Itu lebih, ini kurang. 6:45. Betul. 06.45. Sudah jam 6 lebih 45 menit, tapi jam 7-nya masih kurang. Masih belum jam 7. Kurang berapa menit? Kurang 1/4. Baik. Paham ya sampai di sini ya? 6A? Oke. Oke, sekarang Ustazah kasih tambahan lagi ya. Kasih tambahan lagi. Perhatikan kata illah yang Ustazah lingkari pakai pointers merah. Kelihatan semua illah. Ini ya, illah. Artinya kurang. Ketika dia dipakai dalam keterangan jam. Nah, sama seperti wa tadi, kata illah juga akan mempunyai 2 makna atau 2 arti. Yang pertama seperti ini, dalam kalimat penjelasan jam, keterangan waktu. Maka illah artinya kurang. Oke, itu arti kata illah yang pertama. Paham ya? Kemudian, kalau ketemu kata illah seperti ini, tulisannya podo, cara bacanya podo, illa, tapi
Tidak dalam keterangan waktu seperti ini, tidak dalam penjelasan keterangan waktu kayak gini, tapi kok ada kata illa itu, maka illa di situ artinya kecuali. Bisa dipahami? Illa arti kata yang lain selain kurang itu artinya kecuali. Illa berarti kecuali ketika digunakan tidak dalam keterangan waktu. Oke, paham ya? Yes, sampai di sini jelas? Halo? Jelas. Oke. Sudah lanjutkan. Summa yajlisu alal kursiyyi. Sudah ya? Summa, kemudian, bisa lalu ya, summa, bebas. Kemudian yajlisu dia duduk alal kursi, ala itu di atas, kursi kursi. Tumma kemudian yajlisu dia duduk ala di atas kursi kursi. Silakan ditulis sambil Ustazah lanjutkan. Wa yaqra'ul kitaba wa dan yaqra'u dia membaca alkitabah buku. Ya, jadi setelah dia masuk kelas jam 7 kurang seperempat, lalu dia duduk di kursi dan kemudian membaca buku. Ya, yaqra'ul kitabah. Wa dan yaqra'u membaca alkitabah buku. Lanjutnya, silakan ditulis. Wa yaktubud darsa wa artinya dan yaktubu dia menulis dan menulis ad-darsa itu pelajaran. Ad-darsa pelajaran. Tadi di atas sudah ketemu ad-durusa ya. Yudakirud durusa, mengulang pelajaran-pelajaran. Nah, kalau ad-durusa pelajarannya lebih dari satu, banyak pelajaran ya. Ad-durusa. Tapi kalau ad-darsa artinya pelajaran juga, tapi jumlah pelajarannya hanya satu. Ya, kata darsa dan kata ad-durusa artinya sama, pelajaran. Yang membedakan kalau ad-darsa satu pelajaran, kalau ad-durusa itu berarti pelajarannya banyak. Ya, sampai di sini ya. Kemudian sudah selesai nulisnya? Sudah. Oke, Ustazah lanjut. Wa yastami'u ila sarahil ustadi. Wa yastami'u ila sarahil ustadi. Wa artinya dan, yastami'u dia mendengar, ya, jadi dia duduk di kursi, baca buku, menulis pelajaran, dan mendengar Ustaz. Tanaya bisa di mute. Nah, makasih. Oke, sarahil Ustadz. Syarah itu penjelasan. Ustadz ya Pak Guru atau Ustadz. Wa yastami'u ila sarahil Ustadz. Wa dan yastami'u mendengar sarahil Ustadz, penjelasan Ustadz. Penjelasan Pak Guru. Silakan ditulis. Kemudian sudah lanjut ya. Sudah selesai belum nulisnya ini? Sudah. Oke. Fi waqtil istirahah. Fi di atau pada waktu itu ya waktu, bahasa Indonesia ini podo, bahasa Arab bahasa Indonesianya sama. Fi waqti pada waktu. Al istirahati istirahat ya sama, bahasa Indonesianya yo istirahat. Jadi fi waqtil istirahah artinya pada waktu istirahat ya. Fi pada
waktu al-istirahati istirahat. Silakan ditulis. Selanjutnya, yazuru Aliyun al-maktabata. Yazuru itu mengunjungi atau berkunjung. Aliyun namanya Ali tadi ya. Al-maktabah, maktabata atau maktabah itu perpustakaan. Ada jam istirahat, yazuru mengunjungi, Aliyun Ali perpustakaan. Jadi maksudnya pada waktu jam istirahat itu Ali berkunjung ke perpustakaan. Itu ya maksudnya ya. Setelah lanjut, silakan ditulis. Wa yasta'iru kitaban dirosiyan. Wa yasta'iru kitaban dirosiyan. Wa dan yasta'iru meminjam kitaban, kitab itu ya buku, kitab, dirosian dari kata darsa tadi, dirosian itu berarti pelajaran, sama artinya ya. Wa yasta'iru kitaban dirosian, dan kemudian dia meminjam buku pelajaran. Sampai di sini selesai menulisnya. Oke. Sudah lanjut ya. Ya, Us. Wa yarji'u minal madrasati fis sa'atil wahidah. Sampai titik ya. Wa yarji'u minal madrasati fis sa'atil wahidah. Oke. Wa artinya dan. Yarji'u dia pulang atau dia kembali. Yarji'u bisa dua makna, bisa pulang, bisa kembali. Maksudnya sama saja. Yo pulang, yo kembali itu podo wae ya. Wa yarji'u lalu dia kembali, dia pulang boleh minal atau min itu dari madrasah sekolah, fis sa'ati fi pada as-sa'ah pukul atau pada jam wahidah. Wahidah itu satu ya. Tapi kalau pulang sekolah maksudnya jam 1 siang. Jam 1 siang ditulisnya jam 13.00 ya. Kemudian dia pulang pada jam 1 siang. Jam 1 siang. Atau jam 13.00. Oke, silahkan ditulis. Selesai ya. Sudah lanjut. Yatanawalu Aliyun al-ghada'a ma'a usrotihi. Yatanawalu Aliyun al-ghada'a ma'a usrotihi. Sampai di sini. Yatanawalu tadi makan ya toh. Aliyun namanya tadi Ali. Al-ghada'a itu siang. Ma'a usrotihi. Ma'a itu artinya bersama. Usroti itu keluarga ditambahi hi. Hi itu artinya nya. Usroti keluarga, hi nya. Berarti kalau usrotihi itu keluarganya. Sekali lagi Ustazah ulang, ya tanawalu Aliyun al-ghada'a ma'a usrotihi. Ya tanawalu makan, Aliyun namanya tadi Ali, al-ghada'a siang, ma'a bersama, usrotihi keluarganya. Akan ditulis, Ustazah lanjutkan. Wa yastarihu sa'atan. Wa yastarihu sa'atan. Wa dan yastarihu diambil dari kata istirahah tadi. Istirahah menjadi yastarihu. Kalau istirahah itu keterangan waktunya, kalau yastarihu ini kegiatannya atau aktivitasnya.
Berarti beristirahat. Wa yastarihu itu artinya dan dia beristirahat sa'atan. Sa'ah tadi bis sa'ah tadi jam ya. Sa'atan itu berarti 1 putaran jam atau 1 jam. 1 jam itu ya, sa'atan, jam. Ustazah lanjutkan. Silahkan ditulis sudah ya. Kemudian Ustazah lanjutkan. Summa yadhabu ilal masjidi li sholatil asri. Summa yadhabu ilal masjidi li sholatil asri. Summa kemudian, lalu sama aja. Yadhabu dia berangkat atau dia pergi. Yadhabu dia pergi ilal masjidi ke masjid. Setelah sampai di rumah, istirahat 1 jam, lalu jam 3 dia pergi ke masjid li sholatil asri. Masih ingat kata li? Di sini ada li di depan kata sholat artinya untuk. Sholati, sholatnya sendiri ya sholat asri itu asar. Sholat asar pada setelah itu ya. Summa lalu dia pergi ke masjid untuk sholat asar. Lanjutnya wa yata'allamul qur'ana. Wa yata'allamul qur'ana. Wa artinya dan, yata'allamu belajar, mempelajari, al-Qur'ana yo al-Qur'an. Fahim? Silahkan ditulis sambil Ustazah lanjutkan. Yal'abu aliyun ma'a zumalaihi fis sa'atil khamisati ilar rubu'at. Yal'abu Ali ma'a zumalaihi fis sa'atil khamisati ilar rubu'at. Yal'abu itu artinya bermain. Aliyun namanya tadi Ali. Ma'a tadi, atasnya sudah ada ma'a, ini ketemu ma'a lagi, berarti bersama. Zumalai. Zumalai itu teman-teman, ditambahi hi, berarti nya. Zumalaihi, teman-temannya. Teman-temannya, ya, temannya lebih dari 1, temannya banyak, jadi teman-temannya. Fisaati pada pukul al-khamisah 5 ilar rubu'an. Illa tadi kurang rubu'an 1/4. Jam 5 kurang 1/4 sore. Kalau jam 5 kurang 1/4 sore, menulis angkanya gimana, Mak? Nah, jam 5 kurang 1/4, tapi sore. 16.45. Betul, pinter. 16.45. Ya, jam 4 lebih 45 atau jam 5 kurang 1/4 sore. Ya, 16.45. Gus, pinter. Sudah lanjutkan. Summa yarji'u ilal baiti, ya. Summa yarji'u ilal baiti. Summa kemudian yarji'u dia pulang. Summa kemudian yarji'u dia pulang ilal baiti ila ke baitun rumah. Ilal baiti ke rumah. Summa yarji'u ilal baiti. Kemudian dia pulang ke rumah. Oke, berikutnya silakan ditulis ya, saya lanjutkan.
Wa yushahidu at-tilfaza ila sa'atis sadisah. Ya, titik. Wa yushahidu at-tilfaza ila sa'atis sadisah. Wa dan yushahidu melihat. Yushahidu itu melihat atau menonton. Melihat. At-tilfaza itu TV, televisi. Illa itu sampai. As-sa'ah tadi jam, sampai jam atau sampai pukul as-sadisah 6 sore, nulisnya 18.00 ya, sampai jam 6 sore. Silahkan ditulis sambil Ustadzah lanjutkan. Tsumma yusalliyal maghriba jama'atan ma'a usratihi. Tsumma yusalliyal maghriba jama'atan ma'a usratihi. Ya. Tsumma lalu atau kemudian sama aja ya. Yusalli dia salat al-maghriba maghrib jama'atan berjamaah ma'a bersama, tadi sudah ada ma'a ya, ini ma'a zumalai, ma'a usratihi, ini gitu, ma'a lagi, ma'a bersama. Usratihi, usrati tadi keluarga tambah hi-nya. Usratihi berarti keluarganya. Tsumma yusolli al-maghriba jama'atan ma'a usratihi. Tsumma lalu yusolli dia salat maghriba maghrib jama'atan berjamaah ma'a bersama usratihi keluarganya. Silahkan ditulis. Sudah lanjutkan. Wa yata'asya ya. Wa yata'asya. Wa artinya dan. Yata'asya itu makan malam. Ya ta'asya itu makan malam. Singkatan dari ya tanawalul asya'a. Kalau tadi pagi sarapan tadi ya tanawalul futuro. Siang ini ya tanawalul ghoda'a. Nah, kalau malam ya tanawalul asya'a. Atau disingkat ya ta'asya. Ya, diambil dari kata yatanawalul asya'a digabung disingkat menjadi yata'asya, artinya sama, makan malam. Entum ya, silahkan ditulis. Ustadzah lanjutkan. Wa yudakirud durusa, wa yudakirud durusa. Tadi di paragraf awal tadi di baris ke-2 atau ketiga tadi sudah ada, ketiga kalau nggak keempat. Wa yudakirud durusa. Wa dan yudakiru tadi mengulang atau mengulang ad-durusa pelajaran. Pelajaran-pelajaran, ad-durusa pelajarannya banyak ya. Mengulang pelajaran. Mengulang pelajaran itu sama dengan belajar. Ya. Wa yudakiru durusa dan mengulang-ulang pelajaran. Jadi habis sholat maghrib sama keluarganya jamaah, dia makan malam, habis itu belajar, ya, mengulang pelajaran yang dari sekolah, ya. Umayyata selanjutnya, yanamu aliyun fis sa'atil 'ashirah. Yanamu aliyun fis sa'atil 'ashirah. Yanamu bubuk tidur, aliyun ali. Jadi Ali tidur ya, yanamu tidur aliyun ali, fis sa'ati pada pukul, pada jam ya, al-ashirah. Ashirah itu 10. Pada jam 10 malam. Nulisnya 22.00 ya, jam 22.00. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai agenda menerjemahkan kita pada pagi hari ini. Sudah selesai nulisnya?
Menyalin Udah, Us. sudah ya. Baik. Di rumah untuk persiapan belajar diselesaikan mengartikannya di buku paketnya ya. Yang belum silahkan diselesaikan. Terus latihan soal bacaan halaman 50. Latihan soal bacaan halaman 50. Itu kan ada soal-soalnya itu. Nah, coba cari arti soalnya ya. Cariin arti soalnya. Ingat toh kata tanya ada apa, mada apa, hal apakah, limada mengapa. Terus ada kata itu ada pertanyaan fi ayyi sa'atin. Fi ayyi sa'atin itu pada jam berapa? Ya. Coba diartikan, artikan dulu aja soal-soalnya ya yang halaman 50. Oke, coba cari artinya. Itu ya. Buat bekal IB. IB nanti kita akan melanjutkan di IB materi ini. Dijawab, Us. Dijawab boleh, mau mengartikan artinya dulu boleh ya, bebas. Ustazah mengartikan soalnya dulu ya. Tapi kalau kamu mau jawab sekalian ya enggak apa-apa ya. Kalau mau buat belajar diartikan soalnya dulu aja. Oke, paham? Paham, Us. Nanti kalau enggak nanti kalau masih bingung artinya apa, Us, ini soalnya dibahas ketika IB besok, insya Allah hari Sabtu kita IB ya, ketemu di sekolah insya Allah. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Sudah cukup hari ini, jadi tugasnya kalian adalah membaca buku paket halaman 46 dan menuliskan artinya seperti yang Ustazah pandu pada pagi hari ini. Jelas? Jelas. Oke. Nanti kalau ada yang ketinggalan, silahkan dilengkapi via temennya, atau setelah ini Ustazah akan share rekaman tadi, Ustazah menerjemahkan tadi, nanti bisa dilengkapi. Siap ya? Terima kasih. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa ketemu PTM ya. Ya, pengen PTM. Sudah akhiri. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, boleh meninggalkan Zoom.